Masyarakat pemegang kartu prakerja terima rekening BNI. Pemkab Balangan kembali membuka Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan lakukan monitoring rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kube. Disduk Capil kembali membuka layanan perekaman KTP elektronik sesuai protokol kesehatan. New normal, rumah ibadah kembali dibuka. Tim gugus tugas sosialisasikan pencegahan COVID-19 bagi para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Hajah Nadia, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan, Ansyaruddin serahkan secara simbolis rekening BNI kepada masyarakat pemegang kartu prakerja bertempat di Bank BNI Paringin, Rabu 3 Juni 2020. Bupati Balangan serahkan secara simbolis rekening BNI kepada masyarakat pemegang kartu prakerja bertempat di Bank BNI Paringin, Rabu 3 Juni 2020. Bupati Balangan, Ansyaruddin menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik program dari pemerintah pusat dengan adanya prakerja. Alhamdulillah, kita Kabupaten Balangan menyambut baik program pemerintah pusat dengan adanya program prakerja. Prakerja ini bantuan tunai juga, ada yang bersifat bantuan, ada yang bersifat latihan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Ahmad Syarwani dalam laporannya menyampaikan di Kabupaten Balangan ada 72 orang menerima kartu prakerja dan masing-masing menerima bantuan selama 4 bulan sebesar Rp600.000 per bulan, yang jumlahnya Rp2.400.000, kemudian dana untuk pelatihan Rp1.000.000 dan dana untuk monitoring Rp150.000. Jadi untuk yang bersangkutan yang dinyatakan berhasil untuk menerima bantuan prakerja itu insentifnya itu per orang itu Rp600.000 selama 4 bulan. Kemudian khusus pelatihan itu Rp1 juta dan itu tidak bisa dicairkan kalau mereka tidak mengikuti pelatihan itu. Di samping itu, Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Barabai, Rahmat menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan pemerintah daerah kepada Bank BNI sebagai tempat penyaluran dana. Terima kasih Pak atas kepercayaannya kepada BNI ya, pemerintah. Nah, ini BNI satu-satunya bank lah yang menyalurkan untuk prakerja ini. Nah, ini tentunya BNI dianggap mampu untuk memberikan solusi keuangan lah, baik itu dari stakeholdernya, pemerintah sebagai pemilik dana, maupun yang pemberi kerjanya, dan juga tentunya adalah peserta prakerja itu sendiri. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan, Ansyaruddin beserta jajaran lakukan monitoring pelaksanaan sholat Jumat bertempat di Masjid Al-Akbar Balangan, Kamis 4 Juni 2020. Bupati Balangan beserta jajaran lakukan monitoring pelaksanaan sholat Jumat bertempat di Masjid Al-Akbar Balangan, Kamis 4 Juni 2020. Bupati Balangan Ansyaruddin menyampaikan, tim gugus tugas baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa hari ini telah mengontrol kesiapan Masjid Al-Akbar untuk pelaksanaan sholat Jumat. Setelah kami menganalisa dan sesuai apa yang kita harapkan, insya Allah ini sudah termasuk kriteria apa yang diharapkan sesuai dengan COVID-19, kita menjaga jarak ya, dan peserta harus pakai masker. Kemudian juga nanti di depan itu ada pemeriksaan suhu ya gitu. Dandim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi mengungkapkan, terkait kesiapan kegiatan sholat Jumat telah diterapkan sistem disiplin. Ali juga menghimbau
Jika ada jamaah yang tidak memakai masker atau lupa membawanya, akan disuruh untuk mengambil masker tersebut. Sebagai salah satu contohnya di tempat ibadah, masjid yang kita contohkan adalah sebagai percontohan di Masjid Al-Akbar ini. Sehingga nantinya mulai dari awal masyarakat masuk, kita akan laksanakan tahap-tahapan protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pengecekan masker, pelaksanaan cuci tangan dengan sabun ataupun disinfektan, sampai dengan di dalam nanti kami akan bantu dari pengawas pengurus masjid untuk mengatur physical distancing-nya. Turut hadir juga Ketua Panitia Masjid Musa Abdullah mengatakan terkait pelaksanaan besok hari sudah dipasang spanduk sehingga jamaah bisa melihat syarat yang akan digunakan untuk sholat Jumat yang sesuai dengan protokol kesehatan. Intinya ada 7 item ya, diantaranya adalah mereka harus pakai masker, bawa sejadah sendiri, dan hal-hal yang lain bisa kita diperlihatkan di sini. Seperti kata Pak Dendin tadi, mungkin di awal Jumat ini ada sebagian yang belum punya ini, kita imbau lagi tertulis di depan ini. Di samping itu pengumuman juga disampaikan oleh panitia masjid, seperti diikuti di depan ini, seperti ini jaraknya, dan di belakang mengikuti yang di depan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan melalui tim penggerak PKK Kabupaten Balangan, Dinas Sosial serta tim kecamatan setempat melakukan monitoring rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kube di Kecamatan Lampihong, Rabu 3 Juni 2020. Pemkab Balangan melalui tim penggerak PKK Kabupaten Balangan, Dinas Sosial serta tim kecamatan setempat melakukan monitoring rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kube di Kecamatan Lampihong, Rabu 3 Juni 2020. Sebanyak 40 kakak mendapat bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dari Pemkab Balangan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Adapun di Kecamatan Lampihong sendiri, mendapat 13 unit rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan 6 kakak mendapat bantuan kube. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Nursidah Ansyarudin mengatakan, kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerima manfaat rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Balangan, terutama di Kecamatan Lampihong. Terkait COVID-19, Nursidah menghimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tujuannya bedah rumah ini kami melihat kehidupan fakir miskin itu kan rumahnya tidak layak huni. Jadi kami dari Dinas Sosial memprogramkan bersama dengan Bapak Bupati, alhamdulillah disetujui. Kami tahun ini, tahun 2019 ini ada 40 buah rumah. Jadi sudah terlaksana, yang kami periksa hari ini sekitar 13 buah. Jadi sisanya nanti akan kami lanjutkan ke berikutnya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan berlakukan kembali layanan perekaman mengikuti protokol kesehatan kepada masyarakat. Senin 8 Juni 2020. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan berlakukan kembali layanan perekaman mengikuti protokol kesehatan kepada masyarakat Senin 8 Juni 2020. Mustafa Kusuma, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Balangan mengungkapkan, selama perkembangan COVID-19 di Kabupaten Balangan yang new normal ini, semakin banyak pelayanan kebutuhan catatan sipil melanjutkan sebelum Lebaran kemarin. Jadi prioritas pelayanan melalui WhatsApp, sementara pelayanan untuk tatap muka kami hentikan sampai wabah ini benar-benar berakhir. Adapun batasan terkait jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik itu maksimal 10 orang, sehingga dapat dipastikan tidak ada penumpukan perekaman di sini. Itu juga tergantung dari kebijakan nantinya seperti apa yang diberikan.
Mustafa juga berharap penduduk Balangan untuk belajar beralih yang dari pelayanan tatap muka untuk membiasakan melakukan pengajuan melalui WhatsApp. Berikutnya kami akan melakukan layanan online, nanti akan ada aplikasi yang dapat di-download melalui Play Store, tetapi sekarang kami sedang menyiapkan. Jika sudah terbiasa, maka kami akan beralih ke aplikasi tersebut. Jadi untuk pelayanan dokumen kependudukan catatan sipil, melanjutkan dari sebelum Lebaran kemarin. Jadi pelayanan prioritas tetap melalui WhatsApp. Jadi untuk sementara yang pelayanan tatap muka kami hentikan sampai wabah ini benar-benar berakhir. Tetapi bagi penduduk yang tidak punya nomor WA, tetap bisa datang ke sini, tetapi dokumennya hanya diletakkan di tempat yang kami sediakan. Nah, nanti berikutnya dokumen tersebut kami ambil, kami informasikan melalui nomor telepon yang telah ditulis di dokumen tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi bersama tim gugus tugas COVID-19, tokoh agama dan pengurus masjid di lingkungan Pemkab Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Selasa 2 Juni 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi bersama tim gugus tugas COVID-19, tokoh agama dan pengurus masjid di lingkungan Pemkab Balangan, bertempat di Aula Benteng Tundakan, Selasa 2 Juni 2020. Tindak lanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Bupati Balangan, Ansyaruddin menyampaikan setelah adanya surat edaran dari Menteri Agama RI, pihaknya juga sepakat untuk membuat surat edaran di wilayah Kabupaten Balangan. Majelis Ulama Kabupaten Balangan bersama Kementerian Agama dan Dewan Masjid mengambil kebijakan sholat berjamaah baik di masjid, musola, langgar diperbolehkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di samping itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Muhammad Yamani menekankan agar hasil rapat benar-benar dipatuhi, sehingga apa yang disepakati dapat menjadi komitmen bersama dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Muhammad Yamani juga menghimbau agar para peserta rapat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aktivitas beribadah sesuai dengan arahan protokol kesehatan. Intinya bahwa setelah kita menerima edaran dari Kementerian Agama, kita sepakat untuk membuat edaran juga, yaitu dari kesepakatan ini nanti akan kita rumuskan bersama sesuai apa yang tadi menjadi kebijakan kita, sehingga mandat atau edaran dari Kementerian Agama itu merupakan rujukan dari kita. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kepada santri Majelis Ta'lim Nurul Muhibin tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Senin 8 Juni 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Hajah Nadia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kepada santri Majelis Ta'lim Nurul Muhibin terkait pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Senin 8 Juni 2020. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Ansyaruddin menyampaikan rasa syukurnya terkait sosialisasi yang diberikan kepada para santri. Ansyaruddin mengatakan, sebelum diadakan sosialisasi, asrama dan tempat ibadah di Nurul Muhibin ini sudah disemprot desinfektan.
Selain memberikan himbauan terkait pentingnya hidup sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, tim gugus tugas COVID-19 juga memberikan masker dan hand sanitizer untuk para santri. Oke, jadi kita bersyukur hari ini kita dapat bersilaturahmi dan langsung bertatap muka dengan anak-anak yang berada di majelis ini. Anak-anak ini baru masuk karena yang kemarin itu sudah selesai pendidikannya. Ini yang kelas baru lagi di sini masuk, yang dari Baraba itu masukkan ke sini. Tapi sebelum masuk dia kan pulang ke rumah. Nah, jadi untuk mengetahui apakah anak ini artinya bagaimana kesehatannya, nah itu kita laksanakan cuma untuk tes, ya kan? Pengawas santri Ahmad Samsuri menambahkan, terkait dengan kembali aktifnya pembelajaran di majelis taklim ini, para santri akan dirapi tes terlebih dahulu. Ya, jadi ini kan kalau misalnya ada sesuatu daerah yang misalnya positif, nanti di daerah itu tidak dimasukkan. Misalnya dari Amuntai ada yang reaktif 1 orang. Jadi untuk daerah Amuntai semua santri tidak boleh masuk untuk pesantren itu. Pemangki sudah monitor ke guru, bahwasanya apapun yang dikerjakan oleh pesantren Nurul Muhyiddin Barabai nanti akan mengikuti. Jadi guru ini kalau memang ada reaktif, nantinya ada positif, nantinya kan itu semua santri diluarkan semua kalau memang tiap daerah itu ada. Upaya ini dilakukan karena para santri berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.